Pada pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Metode Tuhan dalam menguji setiap kita. Setiap guru pasti punya tips dan triks dalam mengajar. Setiap orang tua pasti punya caranya sendiri-sendiri dalam parenting ya, dalam mendidik anaknya. Setiap pendeta, setiap hamba Tuhan pasti punya metode-metode sendiri dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sebagai murid, sebagai anak, sebagai jemaat, kita nggak mungkin bisa tahu dengan detail ya cara berpikir pemimpin-pemimpin kita. Begitu juga kita tidak mungkin tahu dengan sempurna metode Tuhan dalam menguji kita. Tapi itulah yang Tuhan lakukan. Tuhan menguji kita seperti guru menguji murid-muridnya. Ya, nah next, mengapa ya hidup ini kok harus berat? Kenapa kok hidup ini harus dibuat susah sih Tuhan? Kalau bisa dibuat gampang, kenapa harus dibuat susah? Kenapa harus dibuat rumit ya? Nah, karena kalau hidup ini dibuat ringan, kita semua akan menjadi manusia-manusia yang manja. Ya, sebab kalau kita tidak menanggung penderitaan sebagaimana harus ditanggung setiap orang, maka kita bukan lagi anak, melainkan anak-anak gampang. Nah, anak yang manja itu bahasa Inggrisnya adalah spoiled kid. Spoiled ya, S-P-O-I-L-E-D, spoiled. Itu anak yang manja. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara semuanya, spoiled selain manja artinya adalah basi. Spoiled food, spoiled drink ya. Makanan yang rusak, bau, basi. Makanan yang kadaluarsa, sudah gak bisa dimakan. Harus dibuang, spoiled food. Manusia yang manja itu seperti manusia sampah. Manusia yang basi. Yang udah gak bisa dipakai sama Tuhan. Hanya bisa dibuang. Dibuang ke diskotik, dibuang ke dunia malam, dibuang ke komunitas-komunitas yang Tuhan tidak berkenan. Kalau misalnya kita manja, kita pasti akan bersungut-sungut terus, mengeluh terus, ngomel dan menyalahkan Tuhan terus. Dan ketika kita itu dimudahkan dalam segala sesuatu ya, kita diberi semua yang kita mau, maka kita tuh tidak akan pernah puas ya. Seperti kasusnya PDD yang sedang ramai hari-hari ini ya. Apa yang beliau PDD ini tidak punya? Dia bisa punya semua perempuan yang dia mau. Dia punya harta yang tidak terbayangkan oleh kita, entah berapa ratus triliun dia punya. Dia punya ketenaran. Kalau dia nganggur-nganggur mau rekaman, mau buat album, dia bisa meledos lagi di chart, ya kan? Dia tinggal collab sama artis siapa yang dia mau. Semua artis dia mau collab sama dia. Ketenaran, kekayaan, semua kepuasan di dunia ini bisa dia miliki. Tapi apa yang dia cari? Selain dia mencari good looks ya, penampilan yang good looking buat dia ya. Dia juga mencari kepuasan kedagingan yang tidak bermoral ya. Sampai anak-anak kecil menjadi korbannya. Sampai 3.000 anak-anak kecil pun mengaku ya, sampai umur 9 tahun pun mengaku. Bagaimana mereka dibuat lumpuh dan bagaimana mereka dikotori, mereka dicabuli. Ketika manusia mendapatkan semua yang dia mau, manusia nggak akan pernah puas. Manusia akan selalu craving for more. Haus akan yang lebih, pingin lebih dan pingin lebih. Itulah kenapa kita itu harus dibuat berat. Dan ketika Tuhan mengizinkan hidup kita berat, Tuhan itu bukan mencobai kita, tapi dia menguji kita. Next. Mari kita sama-sama baca ayat dari Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. 1, 2, 3. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Apa sih bedanya guru menguji dengan guru mencobai?
Ya, ada sebuah kata nanti kita akan baca di mana Yesus itu mencobai. Tapi ini bukan soal katanya, soal maknanya. Ya. Ketika Tuhan itu menguji kita, Tuhan selalu punya tujuan. Tetapi ketika di sini ada tertulis kata ia sendiri tidak mencobai siapapun, itu memiliki makna yang sama dengan prank. Tahu prank? Mempermainkan, ngetes tanpa tujuan. Tuhan gak pernah kayak tak buat susah hidupnya Ayub. Pingin tahu aja dia gimana reaksinya. No. Ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, Tuhan punya sebuah tujuan. Bukan cuma sekedar pingin ngetes ya, Ayub ini setia gak sama aku. Tuhan selalu punya tujuan. Ada udang di balik batu. Ya, ada pelangi sehabis hujan. Jadi yang dimaksud mencobai ini bukan ngeprank, tapi ada sebuah tujuan. Nah, next, hari ini kita akan, karena kita tidak mungkin tahu metode Tuhan dengan sempurna, tetapi setidaknya dari Alkitab, kita bisa tahu 3 cara Tuhan dalam menguji setiap kita. Ya, kenapa Tuhan harus menguji Abraham, Musa, Daud, Salomo, semua. Ya, kita bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab, 3 cara Tuhan dalam menguji kita hari ini ya. Supaya kita itu ketika menghadapi ujian, cobaan dan penderitaan, kita itu tidak hilang harapan. Yang pertama, ya, next. 1. Saudara-saudara, Tuhan sengaja menguji aku di area mana aku paling lemah, ya. Yohanes 6 ayat 5 sampai 7 berkata, ini adalah kasus ketika kejadian Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang laki-laki saja ya. Berkatalah Yesus kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Tuhan tahu apa yang Tuhan akan lakukan dan Tuhan juga tahu apa reaksinya Filipus? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Next. Ya. Tuhan tahu Filipus ini punya sifat ngeman uang, sifat pelit atau kikir. Maka Tuhan itu sengaja tanya ke Filipus untuk menguji kemurahan hati Filipus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini ada yang overthinking, suka berpikir mendalam, terus-terusan mikir, overfeeling, ada kejadian apa, dirasa-rasakan, rasanya sakit sekali. Tuhan akan menguji penguasaan diri kita. Ayo tak kasih pikiran lagi, perasaan lagi. Supaya apa? Supaya kita belajar, aku harus lebih tenang, aku harus lebih cuek. Kita belajar mengendalikan diri dari setiap pikiran dan perasaan yang Tuhan izinkan kita gumulkan. Kalau kamu pemarah, Tuhan akan kasih kamu hal-hal yang bikin kamu gregetan. Tuhan akan uji, ayo marah, mau marah enggak atau mau sabar. Tuhan akan menguji kesabaranmu. Kalau kita suka menyembunyikan banyak rahasia, banyak bohong, Tuhan akan menguji kejujuranmu. Dan kalau kamu gampang khawatir, ketakutan ya, khawatir terus, Tuhan akan menguji, ayo diberi banyak resiko. Diberi banyak resiko. Banyak ancaman yang datang. Waduh, ada yang tagih, ada yang nuntut, ada yang maksa, ada yang mendorong aku begini begitu ya. Supaya kita lama-lama bisa semakin dewasa, semakin kuat dan tidak mudah khawatir lagi ya. Saya ingat waktu pertama kali saya itu harus di youth ya, mungkin sudah 10 tahun yang lalu, saya itu pertama kali diberi tugas memimpin pujian. Waduh ya, pasti setiap WL pernah merasakan ya, pengalaman satu untuk WL atau singer atau apapun ya. Wah itu benar-benar seminggu puasa ya, ketakutan, mikir, latihan di depan cermin, gemeter. Waktu mau naik panggung itu rasanya jantung tuh pindah ke kuping ya, duk, bisa terasa gitu. Terus waktu ngomongnya sudah kayak buat skrip ya, buat dialog. Tapi waktu di panggung itu rasanya bener-bener blank,
blank, lupa, waduh ngomongnya belepotan. Sampai saya ingat waktu itu kakak rohani saya di belakang itu sampai ketawa sambil geleng-geleng. Kayak aduh awkward banget ya kan, sangat bikin malu. Tapi ya dia maklum ya, namanya juga baru pertama ya, saya mungkin masih berapa belas tahun waktu itu. Ya itulah, tapi hari ini karena sudah sering mengalami nervous, tegang, ngalami takut, ngalami dikritik, ngalami dihina, ngalamin macam-macam, ngalamin salah dan lain sebagainya. Itu membuat saya hari ini bisa lebih tenang, lebih easy going, lebih kuat ya. Itu loh kenapa Tuhan izinkan. Jadi yang pertama, Tuhan akan uji kita di area yang kita paling lemah. Yang kedua, ya. Nah, Tuhan sengaja memperberat ujianmu untuk menyatakan kemuliaan dan kekuatan kuasa-Nya. Keluaran 7 ayat 3-5, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun. Aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, ya memang sengaja Tuhan mau Firaun tidak mau mendengarkan Musa. Aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman yang berat, yaitu 10 perintah Allah. Dan orang Mesir itu akan tahu bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Bayangkan ya, bayangkan kalau misalnya Musa datang dan Firaun itu dibuat nurut, ya sudahlah silakan. Dan orang Israel bisa keluar. Apa efeknya? Enggak ada yang percaya sama Tuhan, enggak ada yang takut sama Tuhan, dan orang Israel akan keluar dalam kondisi budak, miskin. Justru karena Tuhan kasih 10 perintah, 10 tulah ya, anak sulung meninggal dan tulah-tulah yang dahsyat lainnya, membuat orang Mesir ketakutan. Dan ketika orang Israel itu mau keluar, mereka keluar kalian keluar. Dan selain diusir, mereka benar-benar pingin orang Israel pergi, mereka juga ketakutan sampai emas-emasnya diberangkas mereka, dikasih semua ke tetangga-tetangga Israelnya. Nih bawa. Karena mereka takut kalau mereka kurang memberkati Israel, nanti Tuhan malah mengutuk mereka. Jadi mereka keluar sebenarnya dalam kondisi bangsawan. Emasnya banyak sampai dilelehkan bisa jadi patung lembu emas. Mereka tuh harusnya gak punya emas. Tapi Tuhan itu izinkan itu terjadi karena Tuhan mau memberkati kita. Ya. Ini adalah realisasinya ya. Next. Keluaran 10 ayat 27-29. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Musa, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku lagi, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi. Ya, benar. Tuhan itu ya bisa membuat masalah kita tambah sulit, mertua kita tambah jahat, anak kita tambah kurang ajar, murid-murid atau mungkin youth ya, anak-anak muda yang kita bimbing tambah tidak berekspresi, tambah malas, tambah telat-telatan. Anak buah yang kita pimpin tambah kerjanya nggak becus. Rasanya kok masalah kita ini kok tambah dibuat sulit sama Tuhan ya. Ada aja. Kenapa Tuhan harus membuat orang-orang di sekelilingku itu tambah mempersulit kehidupanku? Itulah alasannya. Agar Tuhan bisa semakin menyatakan kemuliaan dan kekuatan kuasa-Nya. Sebab dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tapi kalau orang-orang di sekeliling kita semuanya baik, nurut, melakukan exactly seperti yang kita suruh, gimana caranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya? Ingat, dalam kelemahan Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan yang terakhir, saudara-saudara, next. Yang ketiga, yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama poin ini. 1, 2, 3. Tuhan memahami kegagalan atau kejatuhan kita. Dan Ia siap membantu kita berdiri
untuk memulai lagi. Tuhan sadar kita itu debu tanah. Tuhan maklum kalau kita berbuat salah, bahkan jatuh dalam dosa. Kalau kita jatuh bangun, kalau kita gagal, kita keliru, Tuhan itu loh paham. Tuhan itu tidak pernah gagal ya, walaupun dia pernah menjadi manusia, tapi dia tahu rasanya menjadi manusia. Beda dengan Tuhan-Tuhan agama lain. Tuhan tahu rasanya diuji, tapi dia tidak gagal, dia tidak berbuat dosa. Tapi dia maklum karena dia tahu kita ini cuma debu tanah. Ya. Next, Matius 14 ayat 28 sampai 32 berkata, Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila itu engkau, suruh aku datang padamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Seringkali ketika kita mungkin masih baru bertobat ya, kasih mula-mula atau baru dibaptis ya, orang-orang itu sangat ingin, wah berarti aku tidak boleh berdosa sama sekali nih. Aku kan baru terima Roh Kudus, baru bisa bahasa roh, aku baru dibaptis, keluar dari air, aku itu blameless. Aku tidak bercacat celah, aku gak boleh berbuat dosa. Tapi gak ada manusia yang tidak berdosa, itu tidak ada. Ada kalanya pikiran kita mulai menghakimi orang, mulai mengkritik orang, mulai membodoh-bodohkan orang. Hati kita mulai iri, cemburu, dengki, dan lain sebagainya. Kita gak bisa mengontrol kata-kata kita, tindakan kita, pikiran dan perasaan kita. Dan ketika itu terjadi, seringkali di antara kita itu ada yang terintimidasi, tersudut, tertuduh, merasa tidak pantas, merasa tidak layak. Tapi Tuhan berkata, hei, marilah kamu dengan penuh keberanian datang kepadaku. Karena aku ini imam yang mengerti, aku itu pernah dicobai seperti kamu. Ya, tidak boleh ada perasaan tersudut, tertuduh, terintimidasi, merasa tidak pantas atau tidak layak. Justru ketika kita merasa kita kotor, kita merasa enggak pantas dan tidak layak, justru itulah waktu yang paling sempurna untuk kita datang kepada Tuhan. Detik itu kamu merasa kamu paling gagal, itu detik paling sempurna. Kamu masuk kamar, kunci, kamu berlutut, Tuhan ampuni aku. Jujur kepada Tuhan, berdoa, memuji, menyembah dan membaca firman. Itu waktu paling sempurna. Malah kalau kita merasa kita suci, kita benar, kita orang baik, ya itu kuasa Tuhan tidak akan bisa dinyatakan dengan sempurna. Ya, jadi hari ini kita belajar. Yang pertama, Tuhan menguji aku di area yang aku paling lemah. Aku paling sering jatuh bangun. Yang kedua, Tuhan sengaja buat lebih berat lagi untuk menyatakan kekuatan kuasa dan kemuliaannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau aku gagal, Tuhan mengerti kok, Tuhan maklum karena aku ini cuma debu tanah. Hari ini ada, besok sudah enggak ada. Tuhan maklum, Tuhan mengerti. Jadi aku tidak boleh mengutuki diri sendiri atau justru menjauhkan diriku dari Tuhan. Mari sebagai ayat penutup, saya undang pemain musik WL boleh maju ke depan. Ratapan 3 ayat 25-32 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah aku duduk sendiri dan diam kalau Tuhan membebankannya kepadaku. Biarlah aku merebahkan diri dengan mukaku dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah aku memberikan pipiku kepada yang menamparku. Biarlah aku kenyang dengan cercaan. Mari kita baca yang di bold sama-sama. 1, 2, 3. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya, mana ada sih papa mama yang tidak mau anaknya susah, anaknya tidak boleh bangun pagi, anaknya gak boleh bolos sekolah, anaknya pokoknya gak boleh menderita. Percayalah, anak itu akan menjadi anak sampah jika orang tuanya tidak mengizinkan anak itu menderita. Hari ini kalau Tuhan izinkan kita menderita, supaya kita semua timbul seperti emas, menjadi berlian. Mari, jangan ujian itu justru kita benci, jangan ujian itu justru membuat kita marah kepada Tuhan. Ingat, ujian itu adalah api yang membuat aku menjadi seperti berlian. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Biarlah firman ini dimeteraikan menjadi rema dalam jiwa kami. Kemanapun kami melangkah, kami selalu ingat Tuhan, setiap ujian itu indah. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahkan buat setiap masalah. Karena masalah itu yang membuat kami berharga. Masalah itu yang membuat kami timbul seperti emas. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang singkat pada pagi hari ini. Kami pulang menjadi pribadi yang baru, pribadi yang bersyukur atas setiap ujian yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.